Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketika Menghadapi Masalah Berat. Saudara, kalau dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, itu bukan berarti dalam menghadapi persoalan kehidupan kita tidak perlu melibatkan Tuhan. Dengan kata lain, semua permasalahan bisa kita atasi sendiri. Bukan begitu. Kita tentu mengakui bahwa ada persoalan yang dalam jangkauan kemampuan kita. Tetapi ada juga yang di luar kemampuan kita. Itulah kenapa kita harus melibatkan Tuhan. Dan mestinya memang begitu. Bahkan walaupun sepertinya kita bisa atasi sendiri, kita tetap harus melibatkan Tuhan. Bukankah dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Itu berarti di dalam pencobaan, pergumulan hidup, ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka Allah harus terlibat, harus hadir untuk mengajarkan apa maksud pencobaan itu diizinkan Tuhan kita alami. Itulah sebabnya kita harus ada di dalam hadirat Tuhan setiap saat, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memakai semua kejadian hidup untuk mengajar kita lebih mengenalnya. Saudara, sebenarnya tidaklah mudah untuk mempercayai Allah itu hadir dan hidup. Kalau hanya dengan mendengar khotbah, membaca buku, menghadiri seminar, tidak mungkin seseorang bisa menghayati kehadiran Allah, kecuali ia mengalami Tuhan secara pribadi di dalam persoalan-persoalan hidupnya. Jadi, jangan heran kalau ada masalah-masalah berat yang di luar kemampuan kita, sampai nyaris kita putus asa. Itu karena Tuhan memberi kita ruangan untuk menjumpai Dia dan melibatkannya, mempercayai Tuhan yang hidup. Saudara harus jujur, kadang kita kurang mempercayai Tuhan. Buktinya, kita khawatir, cemas, ceroboh dalam mengambil keputusan. Kita sering asal bertindak. Kita tidak minta petunjuk, apalagi pimpinan Tuhan. Tidak jarang juga kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan melalui praktek okultisme yang adalah kuasa kegelapan. Tanpa sadar, sejatinya kita sedang menjual jiwa kita. Jangan seperti itu, saudara, karena pasti binasa. Memakai kuasa gelap bukan berarti lalu pergi ke dukun, bukan saudara. Tetapi mengambil keputusan atau pilihan di luar kehendak atau rencana Allah, itu juga berarti melibatkan kuasa gelap. Juga ketika kita minta pertolongan dan mengandalkan manusia, tidak salah memang ditolong oleh seseorang, tetapi semua harus di dalam pimpinan Tuhan. Satu hal, saudara, terkadang masalah yang kita hadapi itu berat, sulit, dan membingungkan.
Tuhan tidak segera menolong. Berdoa juga, tetapi Tuhan seakan-akan tidak ada. Ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan diam? Saudara, kalau saudara mengalami hal seperti itu, jangan putus asa. Kita harus bisa memandangnya dari perspektif kekekalan. Semua yang terjadi dalam hidup ini harus kita pandang dari sudut pandang kekekalan. Kita harus mengerti bahwa hidup ini singkat dan ada ujungnya. Tetapi memang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang namanya masalah, seberat dan sebesar apapun, pasti ada akhirnya. Begitulah kita memandang dari sudut pandang kekekalan. Maka kita akan kuat. Ketika masalah itu membuat kita bingung, kita diam. Ini tidak mudah loh saudara, tetapi itu seni yang indah. Kenapa seni? Karena biasanya ketika kita bingung, kita cepat mengambil keputusan lalu bertindak. Dalam keadaan seperti itu, jujur, kita tidak berani atau kurang berani, tidak sabar atau kurang sabar, duduk diam di kaki Tuhan, menanti pertolongannya. Padahal Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Kita harusnya berani menantikan pertolongannya. Maka kalau saudara saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, belajarlah diam. Jangan bertindak apa-apa sampai Tuhan memberi petunjuk. Ingat, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Maka kalau sedang punya masalah, bersyukurlah. Karena kita dipandang Tuhan istimewa untuk bisa melewati keadaan seperti itu. Tuhan memandang kita istimewa karena Tuhan mau menyempurnakan kita. Semakin berat dan besar masalah yang kita hadapi, iman kita akan semakin tajam. Kita semakin cepat diubahkan dan semakin cepat dewasa. Masalah itu alat Tuhan untuk memproses kita, dan itu sakit. Jadi jangan takut sakit ya saudara, karena menghadapi masalah. Bahkan semakin hebat proses itu, semakin tinggi Tuhan mengangkat seseorang. Yusuf misalnya masuk ke dalam sumur, menjadi budak, difitnah, masuk penjara dengan tuduhan mau memperkosa istri pejabat Mesir. Oh, itu berat. Tetapi Tuhan angkat Yusuf tinggi-tinggi. Daud juga begitu. Kalau dia masih di padang rumput dan menggembalakan domba, tidak ada masalah. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Goliat, dikejar-kejar Saul hendak dibunuh, dan banyak hal lain yang dialami Daud, maka Tuhan bisa mengangkat Daud tinggi-tinggi. Sebab itu bersyukurlah kalau mengalami masalah yang berat dan menyakitkan, karena Tuhan mau memproses kita. Jangan marah, jangan bersungut-sungut. Kalau bingung, duduk diam, menanti-nantikan Tuhan saja. Tuhan pasti berbicara, pasti memberi petunjuk, dan pasti hadir. Disitulah saudara akan mengalami Tuhan secara nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.